Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syifa Maizara, saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum pada tingkat dasar dan menengah. Dalam manajemen kurikulum tingkat dasar dan menengah, kita akan membahas tentang definisi, Permendikbudristek, implementasi, fungsi manajemen kurikulum. Dari segi definisi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Kemudian, aspek fungsi. Dalam fungsi manajemen kurikulum terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan keempat adalah evaluasi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menentukan strategi pembelajaran, isi, dan tujuan yang akan digunakan untuk menciptakan kurikulum yang bermutu dan berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Maka, perancangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Tujuan dari fungsi pengorganisasian adalah mengatur dan merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum, tenaga pendidik, siswa, sarana dan prasarana, serta biaya termasuk diantara sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan bertanggung jawab melaksanakan kurikulum sesuai jadwal yang direncanakan untuk menjamin peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka kurikulum harus dilaksanakan secara efektif. Yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara berkala memastikan bahwa kurikulum masih relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu manajemen kurikulum terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 1 dan 2 menyebutkan ayat 1 bahwasannya kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 2 kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu tahap implementasi kurikulum, yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian, pelaksanaan atau implementasi kurikulum meliputi 2 aspek. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang kedua pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Adapun penjelasannya lebih rinci yaitu pada slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang implementasi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Ada 2 aspek. Aspek pertama yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepala sekolah adalah kepala sekolah sebagai pemimpin, administrator, penyusun rencana tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinator dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi, dan pembinaan kurikuler. Aspek kedua yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pada aspek ini, pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas-tugas pembinaan ekstrakurikuler, pembagian tugas bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu tahap implementasi kurikulum. Terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan implementasi kurikulum. Pada tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai dalam setiap penetapan berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan implementasi kurikulum. Pada tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada.
dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu menurut departemen atau divisi atau masing-masing atau gabungan tergantung pada rencana sebelumnya. Hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi implementasi kurikulum. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama yaitu melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua yaitu melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Mungkin cukup sekian informasi mengenai manajemen kurikulum pada tingkat dasar dan menengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.